Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Hikmah, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini ada edisi spesial, yakni bincang santai bersama salah satu tamu yang nanti kita akan ulik habis bagaimana perjalanan beliau sampai bisa menuju ke hijrahnya. Dari yang dulu seperti apa, sekarang berubah menjadi yang lebih baik, insya Allah. Pada malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan salah satu tamu kita pada malam hari ini. Mari kita sapa siapakah beliau. Assalamualaikum, Bang Iksan. Iya, saya manggilnya Bang Iksan saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bang Iksan. Alhamdulillah, ya, syukurillah, kabar-kabar yang baik sekali meskipun kita sedang mengalami bencana ya, pandemi seperti ini yang tidak selesai-selesai. Masih belum stabil. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan, segera menyelesaikan segala musibah yang ada, mencabut segala penyakit dari muka bumi ini. Amin. Mudah-mudahan. Kabar Mas Iksan sendiri, Bang Iksan. Ini saya manggilnya Bang Iksan saja ya. Iya. Sebenarnya saya nggak perlu tanya kabar karena kalau melihat secara fisiknya pasti kabarnya sangat sehat, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Iksan, malam hari ini kita bincang santai ya. Nanti kita akan Sobat Al-Hikmah di rumah mungkin penasaran, ingin tahu bagaimana perjalanan jenengan untuk dapat hijrah, ikut mengaji, mengenal lebih dekat kepada Allah, seperti itu ya. Baik, Sobat Al-Hikmah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mau bertanya dulu, saat ini kesibukannya apa? Alhamdulillah, sekarang saya kesibukan ya. Kalau kesibukan sehari-hari ya saya berdagang, Mas. Berdagang ya. Alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan lah, produksi paving, batako seperti itu. Ya. Mengikuti sunnah Rasulullah, berdagang. Insya Allah. Sahabat Al-Hikmah dimanapun berada. Jadi berdagang semacam bikin paving seperti itu ya. Ya, seperti itulah produksi. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu namanya apa? Saya namanya Pasir Mas. Pasir Mas, masya Allah, luar biasa usahanya Pasir Mas. Bayangkan pemirsa, Sobat Al-Hikmah dimanapun berada, dari pasir saja bisa jadi emas gitu. Luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu kalau masalah usaha ya, mungkin insya Allah semoga lebih lancar ke depannya. Untuk saat ini ada beberapa karyawan mungkin atau pegawai di tempat usahanya? Insya Allah, cuma kita kan usaha kecil-kecilan masih sekitar 4 karyawan. 4 karyawan, alhamdulillah, luar biasa. Dengan 4 karyawan itu, Sobat Al-Hikmah mungkin hanya melihat jumlah karyawannya saja 4. Tapi dari 4 karyawan itu, ketika satu karyawan itu sudah berkeluarga, dia bisa menghidupi anak dan istrinya, berarti Bang Iksan ini sudah bersedekah kepada lebih dari 4 orang. Alhamdulillah, Allah menitipkan rezekinya atau menitipkan amanah rezeki orang lain ini kepada Bang Iksan untuk bisa disampaikan kepada pegawainya. Luar biasa, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan. Ya, Bang Iksan, mengenai usaha mudah-mudahan selalu diberi kelancaran. Sekarang saya pengen tahu juga ini. Oh iya, sebelumnya sudah beristri dan sudah punya anak ya? Alhamdulillah, saya masih satu istri. Satu istri. Berarti ada rencana dan insya Allah ini masih 3 anak. Entah kedepannya insya Allah. Insya Allah itu ya. Diberi keberkahan
keberkahan dari keluarganya. Oke, insya Allah. Jadikan anak yang soleh-soleh. Anaknya laki-laki perempuan? Alhamdulillah saya diberikan ketiga-tiganya putri semua, Wah, perempuan luar semua. biasa. Iya. 3 bidadari tambah 1 istri. Alhamdulillah. Dan berarti Bang Iksan ini dalam satu keluarganya paling tampan ini karena semuanya perempuan gitu. Nggak ada yang menyaingi. Wah, luar biasa. Iya. Ya, sekarang saya mau tanya juga mengenai ini soal mengaji, atau bisa bercerita sedikit mungkin tentang bagaimana kehidupan Bang Iksan dulu itu sebelum ikut ngaji, mungkin ngaji di Al-Hikmah juga seperti itu. Sebelumnya dulu itu awal mulanya bagaimana? Kok bisa tertarik untuk ikut ngaji di Majelis Taklim Al-Hikmah Surabaya? Jadi begini Mas, sebenarnya sejak dulu ya, zaman saya SMA itu banyak yang ngajak ngaji gitu. Banyak yang ngajak, ayo kita ngaji, ayo melu ngaji. Tetapi saya ini kebetulan orangnya gimana ya, pilih-pilih gitu sepertinya. Pilih-pilih. Terus juga mungkin Selektif gitu ya, mungkin selektif. mungkin belum mempunyai arah ke sana gitu ya. Jadi banyak yang ngajak ngaji sejak SMA, tapi setelah saya lihat bagaimana dan apa itu, saya nggak tertarik gitu Mas. Jadi saya itu dulu itu orangnya juga agak aneh gitu ya. Aneh itu seperti begini. Saya tuh melihat orang yang pakai jilbab itu kayak nggak senang loh. Padahal saya Islam gitu loh. Iya. Dulu seperti itu ya. Orang yang pakai jilbab. Iya benar. Iya. Lihat perempuan pakai jilbab gitu, kayak ya apa gitu. Jadi nggak suka banget gitu. Karena bahasa Jawanya itu geting gitu loh. Benci banget gitu ya. Benci banget, sangat tidak senang banget gitu ya. Sampai seperti itu. Sampai saya setelah menikah itu, istri saya punya keinginan memakai hijab. Oh dulu berarti awal istri Awal hijab? Iya, awal dulu sekali awal menikah belum berhijab. Sampai dia itu mempunyai keinginan untuk berhijab. Tetapi ya itulah, astagfirullah. Hati saya seperti apa? Saya melarang dia gitu. Saya tidak perbolehkan. Malah melarang ya? Iya. Saya bilang begini Mas, jangan pakai jilbab, jelek seperti orang di pasar saja. Saya bilang gitu istri saya sendiri. Sampai seperti itu saya Mas. Ya saking tak sukanya apa? Ya itulah atribut seperti keagamaan itu, seperti orang kayak alim kayak dulu seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, namanya hati dan iman orang itu mungkin naik turun, mungkin hati juga dibolak-balik sama Allah Ta'ala ya, mungkin seperti itu. Alhamdulillah saya bisa menyambut hidayah gitu loh, seperti itu. Dulu juga zaman SMA itu saya termasuk ya, karena saya SMA kelas 3 itu IPS. Ya tahu sendirilah anak-anak IPS itu bagaimana. Beda 180 derajat dengan anak IPA. Gitu. Iya biasanya gitu. Kalau anak IPA itu kan lebih tergolong pendiam, terus rata-rata juga pintar-pintar, butuh buku. Sedangkan IPS kan nakal-nakal gitu Mas, sama ya asumsi umum mungkin itu, bodoh-bodoh seperti itu. Juga kebetulan saya dulu masuk IPS kelas 3 itu, ya tahulah lingkungan pergaulan saya di masa-masa SMA itu begitulah ya. Tidak perlu saya sebutkan. Wah. Rahasia. Bukan rahasia sebenarnya, cuman apa ya? Cuman kadang saya tidak ingin mengingat-ingat masa-masa tersebut gitu. Berarti masanya itu di masa SMA-nya Bang Iksan ini masa yang sangat kelam. Ya, seperti tidak itu. Perlu disampaikan, tapi paling tidak
buat pelajaran bagi kita bahwa yang dulunya itu menjalani masa-masa kelam, masa-masa yang istilahnya yang jauh dari Allah gitu ya. Ya, sangat jauh dari Allah. Sekali. Istrinya saja mau pakai jilbab saja nggak boleh gitu. Iya. Berarti itu sudah bahasa Jawanya kenemen dan kelanjut gitu. Ya, bisa lanjutkan. Ya itu. Terus kenapa saya bisa memutuskan untuk berubah atau melangkah lebih baik lagi gitu. Jadi kan dulu waktu hamil istri itu kan saya ingin sekali punya anak laki-laki gitu Mas. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ketiga ini, alhamdulillah diberi anak perempuan terus. Memang sudah rezekinya seperti itu ya. Jadi anak pertama kepingin laki-laki, gak keturutan, dapat perempuan. Ya putus asa tapi. Gak putus asa, dapat 2 tahun istri saya hamil lagi, melahirkan. Saya ingin anak laki-laki masih yang tetap. Ternyata diberikan anak perempuan lagi. Dapat perempuan lagi. Dulu belum alhamdulillah Mas. Pada saat belum ya itu. Pada saat istri saya ya melahirkan itu saya, loh, wedok mana? Saya bilang itu pertama kali dah Bang. Iya. Bukannya bersyukur atau malah lu atau bagaimana? Iya. Saya sangat kecewa dulu memangnya. Karena kenapa itu perempuan lagi? Padahal niat saya dulu laki-laki, perempuan sudah, atau laki-laki sudah tidak punya anak banyak. Pikiran dulu saya seperti itu. Itu. Terus ketiga ini tetap saya berharap diberikan anak laki-laki. Saya minta rezekinya nanti anak laki-laki. Ternyata ketiga anak saya tetap diberikan rezeki perempuan lagi. Jadi ketiga-tiganya anak perempuan semua. Ya itu. Ya dari situlah saya berpikir, semakin berpikir dan berpikir Mas. Jadi mungkin ya itu anggapan saya pribadi ya. Mungkin dengan diberikan anak perempuan ketiga-tiganya, mungkin saya diberikan sebuah mungkin teguran atau apa ya pada tadi bilang ya, atau sebuah momen untuk memutuskan saya untuk berubah gitu loh. Karena apa Mas ya, anak kan sekarang sudah kritis semua gitu. Apalagi sekarang masih SD pun berani protes kepada orang tuanya gitu loh. Jadi kayak anak kalau sudah ngaji gitu, ayah nggak boleh seperti itu. Nah, ayah ini berapa nggak boleh itu, sudah berani menegur orang tuanya. Berarti ini ya, untuk yang lebih dulu ngaji anak malah. Yang anak dulu kan kalau di masjid depan itu kan ngaji baca Al-Quran gitu. Di TPA itu ya, ya seperti di TPA gitu. Ngaji di TPA tapi TPA. Cuma kan meskipun ngaji baca Al-Quran kan sedikit-sedikit mungkin dapat ilmu dari status ayahnya ya. Ya kan. Sedangkan ayahnya sendiri belum. Kan kebetulan juga sejak SD ya. Anak saya yang paling besar itu sekarang kan kelas 3 SMP ya. Sudah kelas 3 SMP. Kebetulan sejak SD itu saya sekolahkan sekolah agama. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Cuma sekolah agama, insya Allah sekolah agama baik gitu ya. Cuman saya kan begini, mosok bapaknya bejat. Saya ngarani diri saya bejat ya. Ayahnya bejat, masa anaknya. Saya nggak mungkin lah orang tua mengharapkan anak bejat, itu nggak mungkin kan. Mungkin meskipun ayahnya bejat, saya mengharapkan nanti anak saya akan lebih baik dari saya, seperti itu Mas. Harapan semua orang tua, ya. Pasti anaknya harus lebih baik. Kalau orang tuanya di masa dulunya itu ada banyak keburukan atau di hal-hal menuju ke hal-hal yang negatif, pasti tetap berusaha, orang tua tetap berusaha untuk agar anaknya ini jangan sampai meniru jejak yang tidak baik. Kita memberikan
pendidikan yang baik Ya. pada anak. Tujuannya orang tua itu agar anaknya besok itu bisa menjadi anak yang lebih baik, terutama Insya tentang Allah, insya Allah. agama. Nggih. Ya mudah-mudahan. Nggih. Ya gitulah. Lantas yang lucu itu kan masalah jilbab istri saya ya. Ini Ya, tadi yang menarik. Terus Ya, kok bisa tiba-tiba akhirnya Bang Iksan ini memperbolehkan gitu. Jadi ceritanya itu panjang dan menarik itu Mas kalau untuk sebenarnya saya itu sudah apa? Saya tertarik dengan agama gitu loh. Setelah menikah itu secara otodidak ya, ini belum punya pendamping guru gitu ya, atau ngaji di mana gitu. Saya tertarik dengan agama, saya mulai baca. Mungkin disitulah awal terbuka hati saya ya. Baca dengan hukum perempuan memakai jilbab gitu lah, diterapkan kepada keluarga dulu lah. Kan anak-anak sekolah sudah berhijab dari kecil gitu, dari sejak SD kelas 1. Ya, karena di sekolah Islam tadi ya, karena sekolah Islam mewajibkan untuk berpakaian berseragam sehari-hari di sana. Lalu istri saya izinkan akhirnya untuk memakai hijab. Awalnya sih ya untuk hanya datang di kondangan-kondangan saja, ada gitu. di kajian Ada dia gitu seperti itu. Di acara apa? Hajatan Dia pakai jilbab gitu. Ya proses panjang Mas ya. Dulu itu awalnya pakai jilbab yang sekedar pendek gitu, sekedar fashion gitu ya, Mas. Fashion ya. Jadi kalau saya ingat sekarang itu ya bukan belum terlalu tidak syar'i. Dia tidak syar'i. Bahkan awalnya kalau ke kondangan itu ya namanya juga awal ya berhijab ya masih mengikuti model gitu. Jadi istri saya pakai ada yang dibulet-bulet ke atas, kadang ada yang punuk untanya di belakang besar gini, ya ganti-ganti model gitu lah Mas. Tapi dia tetap berhijab. Ya mungkin itu awalnya proses. Lalu saya bilang sama istri saya, kok nggak cocok. Saya panggil istri saya kan mana? Kok nggak cocok ya Mas? Kamu pakai jilbab gitu, kok aneh gitu. Cocoknya gimana loh Mas? Pakai jilbabnya seperti apa? Kayak saya merasakan kejenuhan atau keanehan ketika dia pakai jilbab. Ya mungkin nanti saya bicara kalau jilbabnya tuh kok aneh gitu loh, ada yang diplontir ini enggak terkesan. Biasanya saya lihat orang pakai jilbab, lalu saya bilang, kebetulan kakaknya istri saya itu, istrinya itu jilbabnya panjang sampai menutupi menjulur ke bawah. Saya ingat dia itu seperti lihat itu kayak tenang, damai gitu loh. Lebih adem gitu ya. Benar gitu. Adem sekali gitu kalau lihat perempuan berhijab gitu terus pakai long dress, pakai rok panjang gitu, saya kok adem gitu loh. Padahal sebelumnya lihat orang berjilbab itu jadi lucu, aneh. Sekarang malah ketika melihat orang berjilbab panjang terasa lebih adem gitu. Sangat luar biasa. Ya, jadi awalnya dulu ya istri saya itu pakai celana jeans tapi berjilbab gitu. Terus saya bilang sama istri saya, kayak kakak ipar itu loh. Jilbab itu jilbabnya panjang. Ya coba pakai jilbab panjang. Akhirnya saya senang lihatnya gitu loh. Saya terasa tenang, damai gitu loh. Akhirnya sudah ganti aja sama pakai hijab-hijab yang panjang. Jadi yang hijab-hijab pendek atau yang terus atau yang aneh-aneh itu sudah tinggalkan saja gitu. Bahkan gitu. Iya. Lantas ya seperti itu perjalanannya. Sudah berubah pakai hijab panjang sampai sekarang. Betul. Sebenarnya ada lagi satu
titik balik ya, titik balik yang membuat saya memang bertobat gitu Mas. Ini sebelum saya bergabung ke Majelis Taklim Hikmah ya, ikut ngaji dalam Majelis Taklim ini sebelumnya. Jadi ada suatu titik balik yang mengingatkan saya atau meneguhkan saya ya istilahnya. Jadi itu ada suatu titik balik, jadi istilahnya apa ya? Ya cobaan ekonomi mungkin ya. Cobaan ekonomi yang saya merasa pada saat itu inilah titik nol hidup saya gitu loh. Ya mungkin tidak atau kembali ke titik nol atau apa, mungkin itu perasaan saya seperti itu. Jadi saya seperti itu dibalik dan perasaan saya itu acak karu-karuan gitu Mas. Akhirnya sampai saya itu ya nggak tenang setiap hari itu, nggak tenang, seperti dikejar-kejar apa gitu, dikejar-kejar rasa takut lah. Akhirnya saya putuskan untuk memperbaiki diri, untuk dan meninggalkan hal-hal yang tabu, ada yang negatif yang pernah saya lakukan. Jadi saya benar-benar tobat dan memang meninggalkan semua itu. Sampai sekarang insya Allah saya jaga. Nah itu, dan titik balik itu saya pernah ya gara-gara itu saya setiap malam itu kurang tidur Mas, jadi nggak bisa tidur malam itu. Sering begadang? Bukan sering begadang, memang gelisah, banyak pikiran dan dikejar rasa takut itu. Merasa berpikir dikejar rasa takut ini maksudnya rasa bersalah di kehidupan yang lalu atau bagaimana? Bukan seperti itu. Saya dikejar rasa takut itu seperti ketakutan menghadapi nanti masa depan. Jadi masa depan saya itu bagaimana ya, masa depan ini membawa keluarga ini ke depan seperti keluarga, iya benar. Masalah tanggung jawab sebagai laki-laki, seorang suami dan seorang ayah gitu. Itu sampai saya ketakutan memikir hal itu. Terus pada suatu malam sampai saya berpikir itu untuk apa itu saya itu untuk apa untuk dilahirkan itu, untuk apa saya dilahirkan di dunia ini gitu. Sampai saya punya pikiran seperti itu, untuk apa saya dilahirkan di dunia ini gitu. Itu belum dapat pertanyaan itu saya. Akhirnya saya dengan berlarinya waktu saya bisa berpikiran tenang, memulai bangkit lagi lah. Lalu bertemu sama dengan yaitu Ustaz Saifuddin Budiarjo itu. Bertemu dengan Ustaz Saifuddin Budiarjo. Memang dulu ketemu dengan Ustaz Saifuddin Budiarjo itu secara langsung bertemu, langsung berkenalan, atau ada pihak lain yang memperkenalkan? Sebenarnya Ustaz Saifuddin Budiarjo itu kan dulu kan ketua RW saya gitu. Ketua RW di daerah saya kan di RW 1 itu kan ketua RW beliau itu. Kebetulan ketua RW ya mendapatkan 2 kali periode. Warganya ya. Cuman saya memang tahu dia, cuma tidak seberapa kenal, tidak seberapa akrab lebih dalam. Iya. Terus ya di depan rumah saya kan ada tukang potong rambut Mas ya. Beliau itu sering ya bukan sering ya potong rambut di sana. Ustaz Budiarjo-nya? Iya, Ustaz Budiarjo itu potong rambut di sana. Setiap potong rambut selalu ketemu saya. Bang Iksan tadi itu ya yang saya kan sering juga nongkrong kalau udah ada kalau ada waktu luang kan saya sering suka nongkrong di potong rambut. Potong rambut tadi. Saya kan suka bincang-bincang berdiskusi. Akhirnya ketemu dengan ketemu Ustaz Budiarjo di situ. Terus kita diajak komunikasi, diajak bicara, diskusi, omong-omongan gitu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya itulah awalnya saya memutuskan untuk ikut jamaah Majelis Taklim Hikmah. Jadi ya dari beliau potong rambut, sering-sering kita diajak berdiskusi, ayo melu ngaji, ayo. Akhirnya saya putuskan
ikut ngaji, dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih istiqomah lah ngaji. Alhamdulillah masih istiqomah untuk ikut kajian Majelis Taklim Hikmah ya, yang diasuh langsung oleh Ustaz Saifuddin Sudiharjo. Luar biasa. Untuk istrinya juga ikut ngaji juga? Awalnya itu saya duluan mas, saya sendirian gitu. Insya Allah saya dapat 1 tahun ngaji, lalu saya tanya kepada dia, aku kan sudah ngaji mas, lalu lantas kapan mama gitu. Saya bilang seperti itu. Awalnya dia senyum-senyum sudah berhijab. Padahal iya. Padahal yang ngasih semangat itu istri saya malah. Awalnya dulu malah yang menyemangati Bang Iksan mengaji ini istrinya. Iya. Tapi istrinya belum ngaji. Awalnya istri saya, ayo ngaji. Mau kok aku dulu kan gitu. Kok nanti yo, kok enggak gitu terus. Nanti ya, padahal kita nggak tahu kapan ajal menjemput. Nah, itu masalahnya kan kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita nanti kan. Kita itu sampai kapan kita nggak Allah tahu semua ya. kan. Gitu. Lantas alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa ikut ngaji. Alhamdulillah. Lantas istri saya akhirnya juga masuk ikut ngaji gitu. Jadi kita sama-sama berharap kedepannya itu kebaikan dan melangkah yang lebih baik lagi. Dan kita meninggalkan masa-masa lalu yang buruk lah gitu. Sobat Al-Hikmah yang dirahmati Allah dimanapun berada, itu tadi penjelasan atau kisah hijrahnya Bang Muhammad Iksan, yang dulunya Bang Iksan ini jauh dari Allah atau jauh dari agama, sampai menuju Bang Iksan yang sekarang yang dekat dengan Allah. Dan juga tidak hanya Bang Iksan sendiri, tetapi langsung beserta keluarganya, anak istrinya, semua seluruh keluarganya diajak untuk berhijrah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bang Iksan, ini kira-kira apa tips-tips untuk sobat Al-Hikmah yang lain? Langkah-langkahnya seperti apa ketika untuk memutuskan diri bahwa saya harus berubah, saya harus berhijrah dari mungkin kehidupan yang kelam dulu kembali ke kehidupan menuju ke kehidupan yang lebih baik yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Seperti apa itu tips-tipsnya? Jadi ya bukan tips-tips ya, saya kira kalau bagi saya bukan tips-tips ya. Saya bagi pengalaman saya kasih masukan saja. Ya. Jadi sebenarnya gini Mas, sebenarnya hidayah itu ya sudah diberikan sama Allah Ta'ala itu kepada seluruh manusia yang beriman ya. Sudah diberikan seluruhnya. Jadi orang kalau menunggu untuk melangkah lebih baik atau yang disebut hijrah itu sih belum dapat hidayah sih kan banyak kan seperti itu ya rata-rata orang kadang untuk ya. Untuk menutupi ketidakmauannya atau belum maunya untuk berhijrah itu kadang berpikirnya saya belum dapat hidayah gitu. Ayo pakai membela diri sih kuai oleh hidayah kuai, atau dia kadang nunggu dapat hidayah, dapat hidayah atau nunggu kok terung tua sih enom gitu. Masih muda. Padahal kita nggak tahu usia kita itu sampai kapan. Kita berapa nggak tahu ya. Nanti kan nggak tahu besok ajal menjemput bagaimana tanggung jawab kepada Allah nanti. Jadi ya gitulah. Jadi meskipun kalian masih melakukan keburukan ya, tetap lakukanlah kebaikan itu Mas ya. Tetap lakukan kebaikan, paksakan diri kalian untuk beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Lebih baik lagi jika kalian mencari tahu tentang agama dan mulai belajar agama, karena di Al-Quran itu banyak sekali disebutkan Al-Quran itu diciptakan untuk manusia yang berpikir.
Jadi kita itu sudah dibekali oleh Allah Ta'ala otak, akal ya, akal pikiran karena ya. semua makhluk punya otak, Ya. tapi ada yang nggak Ya, punya benar. akal. Iya, Seperti iya. binatang Benar ya dengan membedakan ya. Jadi kita punya manusia itu kan punya akal pikiran akal untuk berpikir. Iya. Itulah bedanya manusia Manusia dengan dengan hewan, makhluk yang lain. ya, dengan hewan. Ya. Jadi jangan menunda-nunda Betul. untuk berubah menjadi lebih baik. Jangan sampai Anda diberikan ujian dulu, ya mungkin itu langkah Allah, mungkin itu cara Allah untuk mengingatkan, tapi ya lebih baik Anda menyegerakan diri Menyegerakan diri untuk segera hidayah itu, atau benar. bisa diibaratkan seperti ini. Kalau ibarat hidayah itu seorang tamu yang berada di depan pintu rumah kita. Iya. Ketika hidayah itu sudah mengetuk pintu, mengucap salam untuk minta izin masuk, tetapi kita yang punya rumah ini tidak mengizinkan masuk, ya hidayah itu akan tetap Iya. berada di depan pintu itu. Iya. Selama pintu itu tidak kita Iya. buka. Jadi ketika Allah sudah mendatangkan hidayah itu tadi, kita ibaratkan seperti tamu tadi berada di depan pintu, dan hidayah itu tadi sudah mengetuk pintu, mengucap salam untuk masuk. Kita harus bersegera menjawab salam, membuka pintu dan menyuruhnya masuk. Seperti itu ya. Insya Allah seperti itu. Gambarannya seperti itu ya. Ya, baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Jamaah atau sahabat Al-Hikmah yang dirahmati Allah dimanapun berada, itu tadi pesan-pesan dari Bang Ihsan. Kita harus menyegerakan untuk menjemput hidayah yang telah Allah berikan. Karena kalau kita menunggu usia, siapa yang menjamin usia kita sampai tua? Kalau kita kalau kita menunggu waktu, kita tidak akan bisa menentukan kapan kita bisa mendapatkan kesempatan. Selagi kita masih hidup, kita harus berbuat baik, berbanyak ibadah. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ihsan tadi, meskipun kita istilahnya itu bukan orang yang baik atau masih banyak berbuat dosa, kita mendolimi diri kita, tapi kita harus tetap beribadah. Jika diumpamakan pakaian yang kita pakai, itu akan kotor ketika setelah dipakai. Itu, dan setelah kotor kan kita akan mencucinya. Setelah dicuci bersih, wangi, mungkin disetrika biar halus, lalu kita pakai biar nyaman. Seperti itulah kita. Kita berbuat dosa, memang manusia tidak luput dari salah, khilaf dan dosa, karena manusia itu makhluk yang lemah. Dan saya pesan untuk kepada seluruh sobat Al-Hikmah yang mengikuti acara kita, ikuti kajian, simak terus, pantengin terus MT Al-Hikmah, karena di situ Majelis Taklim Al-Hikmah membentuk kepribadian Islam. Kita akan kulik lagi sobat-sobat Al-Hikmah yang lain, jamaah-jamaah Al-Hikmah yang lain, yang insya Allah kisah-kisahnya akan menginspirasi bagi kehidupan Anda. Jangan lupa tetap ikuti MT Al-Hikmah, kanal YouTube-nya MT Al-Hikmah Surabaya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe-nya Sobat Al-Hikmah merupakan bentuk dari mendukung dakwah kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bang Ihsan, saya ucapkan terima kasih untuk telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di acara kita. Semoga tetap terus semangat dalam berjuang berdakwah. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap jaga kesehatan. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.